Kembali lagi di Komen Go Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu salah satu tokoh muda masyarakat di Kalimantan Selatan. Beliau pernah menjadi wakil gubernur pada periode 2005 dan 2010 bersama Bapak Rudi Arifin dan juga ketua fraksi, Pak ya. Ketua fraksi sekarang PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Dan beliau juga aktif di berbagai kegiatan organisasi seperti Rapi, Ketua Rapi, Pak ya. Dan yang paling baru FPTI, FPTI, Pak ya, Panjat Tebing Indonesia. Federasi Panjat Tebing Indonesia. Bapak Haji Rosehan Norbahri. Apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kesibukan nih Om belakangan? Ya, ada jiwa kemanusiaan kita selama 15 hari ini. Turun naik rumah, Oke. turun naik kapal, turun naik mobil, Mobil. membagikan sembako, Hmm. membagikan kebahagiaan kepada masyarakat. Minimal kawasan yang terdekat dulu di Banjarmasin dan Kabupaten Banjar serta Baritokuala. Di Bapak ini saya lihat itu selalu energik loh. Tadi ada juga yang nanya gitu. Ada rahasianya Pak? Olahraganya mungkin apa? Ya, jadi rumus pertama kita melakukan sesuatu itu untuk ibadah. Jadi kita kada pernah uyuh. Lalu kita melakukan semuanya riang gembira, happy karena kita bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumus yang lain jangan berpikir aneh-aneh aja. Jangan Jadi aneh-aneh, Pak ya. ya jangan memikirkan kelemahan orang lain, penyakit orang lain, aib orang lain. Kita pikirkan diri kita sendiri aja. Jalan sendiri Ya, aja ya. masalah yang kita kerjakan itu ada keuntungan dan tidak, itu urusan Tuhan bukan urusan kita. Yang penting kita jalan aja. Jalan Pak, ya. aja, gawi aja. Yang penting yang kita lakukan menebar kebaikan. Kali aja ada olahraga yang Olahraga santai di rumah jalan, paling keliling-keliling siring aja. Keliling siring sore-sore. nonton Rossi ya. Ini Om, asal muasal Julak Rossi itu apa Om? Julak Rossi itu kan gara-gara kelakuannya siapa itu namanya Gajali. Gajali itu kan bikin konten ada video Valentino Rossi dia bikin lalu dia bersuara bahasa Banjar. Jadi kemudian kemarin kita juga senang karena kita samperi ke rumahnya di Sungai Tuan dekat Pelampaian itu. Lalu bilang, ini Julak sini Julak, lalu sebut aja Julak Rossi. Julak Rossi. Tapi Julak Rossi identiknya sama Bapak ya. Ya, Julak Rossi. Jadi kalau yang di sana itu yang aslinya Amang Rossi, nah di Sungai Tuan itu Amang Rossi KW, kalau kita kan Julaknya. Julaknya. Tapi Bapak tetap juga suka Rossi? Ya, saya dari dulu memang senang Emang Rossi. suka MotoGP ya? GP kalau nggak ada Rossi nggak rame. Ah benar. Ya, Ini apalagi kalau pensiun ya. pensiun udah. ya. Karena Tapi kan mudah-mudahan sekolah Rossi itu kan penerusnya bagus juga, luar biasa, juara-juara juga itu. oh yang kayak Marquez itu Bukan, ya? bukan. Lupa saya namanya. Ya, kita berharap sebelum Rossi pensiun kita bisa lihat dia main di sirkuit Mandalika di Lombok. Oh di Lombok. Ya, tahun ini kan mudah-mudahan pandemi ini berakhir. Semua orang mau divaksin kan sekarang ini kan ada cerita bahwa vaksin itu tidak halal. Disahkan oleh MUI halal. Terus belum ada Balai POM, di Balai POM makan. Terus harus Pak Jokowi, contoh pertama Pak Jokowi. Terus harus disiarkan di TV, live. Disuntik juga. Dibilang isinya cuma vitamin, kan susah semuanya. Jadi semua kebaikan, makanya orang-orang itu dia penyakit susah, dia punya ilmu penyakit susah, makanya tidak happy hidupnya. Kalau kita kan prasangka baik aja sama orang semuanya, jadi baik terus. Iya benar. Jadi ada aja Pak ya yang walau mau bikin sesuatu yang benar aja pasti salah terus. Pasti ada dah yang bikin salah. Ya. Ini kan kita tahu nih kegiatan Bapak kan
banyak nih. Ya, betul. Terus selain aktif partai kan Ya. kayak anggota DPR, organisasi. Oke. Yang paling menyita waktu Bapak selama pandemi dan sekarang kan kita musibah banjir. Hmm. Itu apa, Pak? Kekhawatiran kepada masyarakat itu yang menyita saya. Kekhawatiran, ya. Jadi karena kekhawatiran kita, jadi kita harus turun ke masyarakat. Sementara kita juga harus menjaga diri kita jangan sampai terkena penyakit itu kan. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan banjir. 15 hari ini kan banjir. Aneh juga kan di Banjarmasin. Tiba-tiba banjirnya Padahal 1000 sungai, Pak, ya. 1000 sungai. Nah, jadi ternyata banjir di Banjarmasin itu ada 4 permasalahannya. Dapat kiriman air dari hulu sungai. Dapat kiriman dari air pasang, dapat kiriman dari hujan, dapat kiriman karena tergenang banyak bangunan yang menutupi saluran-saluran yang ada di Banjarmasin. Nah, itu. Kalau di Barabai kan dia dapat kiriman dari pegunungan. Jadi banjir walaupun sebah-bahnya banjir, blak langsung terjadi kan. Banyak korban gitu, tapi lewat aja kan. Artinya lewat maksudnya tuh tidak seperti di Banjarmasin. Banjarmasin kan tergenang. Nah, tergenang itu bedanya. Tapi jiwanya di sana juga banyak kan di Barabai. Satu kota penuh itu kan sampai sedada manusia gitu. Apalagi yang dihantakan itu kan mengerikan sekali kan kayak air bah itu. Bangunan-bangunan ada 50 buah. Kalau tidak salah kan ada, saya lihat di medsos juga kan ada 50 buah rumah. Terus berapa orang yang meninggal juga. Terus ada yang longsor juga. Kayak di Pengaron sampai atap rumah. Kalau di Banjar kan paling tinggi kan 1,5 meter paling tinggi. Iya, benar. Tapi kan selama 15 hari kacau juga kan. Kacau. Nah, makanya padahal baru segitu ya. Segitu. Apalagi yang di sana. Apalagi yang di sana. Nah, tapi bedanya kan di Banjar berhari-hari. Berhari-hari, ya. Ini sekarang nih ada, kalau bahasa Inggrisnya kan kuriakan. Di Jalan Pramuka kan kuriakan sekarang nih. Kenapa mereka nggak turun-turun kan? Jadi Jalan Pramuka, Jalan Banjar Indah, Pengurus. Kalau sekitar veteran sudah mulai turun kan. Kita sejak dibongkarnya yang pos polisi di Kuripan itu, terus kita sama Pak Wali sama anggota dewan juga ngomong-ngomong kan kemarin supaya dibongkar semuanya itu di depan pasar Kuripan ada 14 kios itu. Airnya kan turun mengalir itu. Nah, solusinya kan seperti itu ternyata. Gitu. Tapi yang dibongkar nggak itu? Mungkin mereka ada negosiasi lah dari pihak Pemko kepada yang punya kios. Ya, alhamdulillah juga ada kesadaran mau penghuni kios-kios itu. Gitu. Dan saya juga terima kasih kepada orang-orang yang peduli di Banjarmasin selain anggota dewan ada Pak Andang Rosadi juga. Terus ada beberapa orang yang punya alat pinjamin eskavator. Kayak PT papa saya, PT MTR kan jamin jackhammer buat bongkar-bongkar kan. Ternyata di halaman itu tertutup, di jembatan itu kan tertutup sama sekali sama semen. Begitu dibongkar, ternyata di bawahnya juga banyak sampah-sampah kayu. Nah, itu juga menghambat pengaliran air. Terus Haji Abrar yang kemarin saya ketemu kaum Masjid Baitur Rahim di depan, di pojoknya Playopor itu kan menghibahkan tanahnya buat masjid. Nah, nanti kalaupun masjid bangun lagi harus mengingat juga bahwa di bawahnya tuh ada aliran sungai. Jadi kalau bikin lagi mungkin ada dibebaskan atau sebagian ditinggikan betongkatkah istilahnya. Ya. Oh iya ya. Jadi ini saya juga sering lihat Pak Rusyan langsung turun ke lapangan ya. Itu di daerah mana aja itu, Pak? Ya, daerah Batola, Semangat Dalam. Kalau Banjarmasin kan hampir sebagian kan, hampir semuanya kan, di Klayan, terutama di sekitar rumah mama saya kan. Rumah mama saya kan tergenang juga. Masih? Sekarang tinggal halaman. Tinggal halaman ya. Tapi tetap tergenang. Tetap tergenang. Nah, itu kan asik juga tuh. Selama 10 hari tergenang tuh. Terus kemarin saya kan kebetulan alumni tahun 87 Fakultas Hukum. Atas inisiatif Pak Firman itu jaksa Kajari di Nganjuk. Ya. Bersama ketua angkatan Pak Iwan. Pak Iwan itu kepala dinas pemberdayaan perempuan. Mereka main ke rumah, lalu kita urunan lalu dibikin rekening, lalu minta kepada kawan-kawan di grup kuliah, khususnya 87,
ada sekitar 70 juta dapat. Oh, Ya, 70 juta. kita refleks aja kan, ada teman kita juga dari Jakarta, juga selain Hmm. alumni itu saya minta kawan-kawan saya bilang, bantu dong, dia bilang gitu. Ada yang 20 juta, ada 7,5 juta, ada yang 2 juta. Ya, duit-duit mereka sebagian kita berikan itu perahu karet. Perahu karet buat, ya bergunanya kan saya serahkan aja ke BPK kan, ada BPK Putra Daha, BPK Keramat, BPK Kebun Raya, dan BPK Tunas Harapan. Sisanya kita berikan Indomie. Oh ya. Nah, Indomie mungkin ada 5.000 dos kita, 500 dos kita 500 beli dos. ya. Terus nasi bungkus mungkin hampir 10.000 kita beli nasi bungkus. Kenapa kita beli nasi bungkus dan Indomie? Karena orang kebutuhan yang paling cepat yang kita ada serahkan itu adalah makanan. Karena dia di suasana banjir itu dia nggak kepikir lagi yang lain, dia mikirnya makan aja. Soalnya mau kemana-mana juga nggak bisa kan. Di luar rumah air tergenang, mau jalan takutnya nanti ada ular, ada apa, Iya, ada benar. apa. Terus Bahkan kemarin ada yang Ya. apa digigit video ular. sampai di apa sih? Ya, Dililit ya. ya, benarkah kebenarannya kita tidak tahu juga. Ceritanya Sungai Anda itu. Nggak ada ya? Oh. Ya, ada sawah segini kan, gede kan. Saya berharap aja bahwa marilah kita pandai-pandai bermedsos. Sebarkan video-video yang kira-kira bermanfaat. Benar. Bukan menambah kerawanan di masyarakat, apalagi berita-berita yang disebar hoax. Kan tidak ada manfaatnya. Jadi akhirnya kelakuan orang ya begitu-begitu aja. Makanya lebih baik saya bilang dari awal, marilah kita menebar kebaikan. Kebaikan itu kan selain ada manfaat bagi orang lain, berpahala juga buat kita. Jadi kemarin itu kita sedih juga begitu kita ngantar ke Sungai Batang Ya. di arah Matapura Lama sana. Nah, akhirnya ternyata di daerah Sungai Rangasambuku nggak bisa lewat lagi. Pertama jembatan dihuni oleh warga, sesudah itu juga airnya terkenang sepinggang. Nah, akhirnya bantuan kita suruh dia pakai klotok. Jadi kemarin tuh rame juga tuh sama Pak Firman dari Gudang Hirang Sungai Tabuk mengarah ke Banjarmasin, kita bagi kue nasi bungkus sama Indomie di mobil, wah kayak artis aja. Nah, ya misinya ingin membagi kebahagiaan kepada orang-orang yang lagi berduka, terutama yang banjir ini. Jadi mudah-mudahan tingkat emosional orang di lokasi kejadian tidak begitu meledak-ledak. Nah, terakhir juga kita mampir ke Rumah Ano itu yang di Siring itu. Di Siring ya. Ternyata itu ada 120 orang pengungsi di situ. Dari situ ya. Sungai Pinang, dari Lok Baintan, dari Keliling Benteng, Kabupaten Banjar. Mungkin evakuasinya pakai klotok yang biasa dipakai di Siring itu. Oh ya, yang biasa ke apa? Ke pasar terapung itu Pasar ya. terapung ya betul. Tapi kemarin ya pas itu tuh jadi gini, ini kan kita mungkin yang terbesar Pak ya, Iya. dalam 50 tahun terakhir ya. Lebih kali. Lebih kali ya. Ngikutin Pak Jokowi kali ini. Soalnya sering baca-baca berita. Yang terakhir tuh kan Barabai itu banjir 1928. Kita aja belum lahir. Papa saya juga belum lahir. Papa saya lahir 1928 itu. Itu banjir terbesar. Kalau di Banjarmasin katanya 2006. Tapi tidak setinggi sekarang. 2006. 2006 atau 2004 itu Pak? Ya sudahlah, aku ngalah aja ke pokoknya ceritanya begitu. Benar, Nah, saya ingat itu. tapi tidak berhari-hari. Jadi tidak berhari-hari gitu. Nah, apa pernah kita melihat sepanjang Ayani sampai Gambut semuanya tergenang, kan lucu itu. Apalagi turun flyover ke sana terus semuanya penuh banjir. Tapi kan anehnya juga sebelah kiri aja kan arah keluar kota. Arah kanannya enggak terlalu. Enggak ada tapi tidak terlalu. Enggak terlalu. Tapi jalan yang Pemurus, Banjar Indah, Bumi Mas, Banjir. terus belakang RRI, semuanya itu banjir semua. Banjir semua benar. Kalau sudah sebelah sini ya sudahlah, kita nggak perlu cerita, minimal setengah meter lah, selintuhut lah orang dewasa gitu. Nah ada hal yang bagus kita ambil hikmahnya bahwa kita sekarang harus menata diri, menjaga kebersihan. Terus yang kedua, memanfaatkan ilmu yang namanya gotong royong. Dulu kan ada Jumat bersih. Mana sekarang ada Jumat bersih? Nah, ada lagi baik karyawan, baik karyawan ataupun masyarakat.
Mungkin Terus karena pandemi ini kali Pak, enggak ya? ya nggak ada urusan pandemi lah. Yang ketiga gotong royong. Hmm. Sekarang juga. Terus jaga malam. Sekarang gara-gara apa namanya banjir ini orang jaga malam juga. Benar. Bukan kecurigaan dengan orang lain, takut kalau udah hujan lagi. Iya, paling Jadi enggak kan ada yang ngabarin kalau orang lagi tidur Pak ya. ya Hmm, takutnya kan nanti bermasalah dengan listrik. listrik. Ya Nah, gitu. ini apa? Kalau menurut Bapak ya, yang ini kan tadi kan kemungkinan curah hujan, kiriman atau sampah mungkin yang Ya, menumpuk. ya. Yang kalau menurut Bapak aja yang paling berpengaruh di Banjarmasin ini jadi bisa banjir itu? Ya tingkat kesadaran kita semuanya. Atau mungkin termasuk saya juga. Hmm. Siapa tahu ada punya karyawan yang lalai buang sampah di sungai dan segala macam. Makanya permasalahan banjir ini mari kita koreksi. Kita tidak bisa sekarang menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapa-siapa. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Ini kejadian ini luar biasa. Mungkin nanti dikenang akan oleh cucu-cucu kita setelah setahun yang akan datang. Langkah yang pertama adalah dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga untuk menjaga kebersihan dan menata, membiasakan buang sampah di tempatnya. Terus yang kedua juga ada kebersamaan. Yang dulunya cuek antar tetangga, apalagi sudah di perkotaan kan sekarang susah Ya, benar. ketemu. Kita pergi, mereka pergi ke kantor masing-masing, mereka pulang, kita pulang, kita tidur, besoknya rutinitas Gitu lagi. terusnya begitu terus. Kayak zaman dulu wakil gubernur, tugas terus keringat lagi, anak ganal. Nah, Tiba-tiba ganalnya aja malah. ganalnya aja seperti itu kira-kira. Saya harap kepada seluruh masyarakat, mari kita ambil hikmah daripada proses bencana alam ini, tidak hanya banjir, mungkin longsor juga. Mari kita menata diri kita untuk menjaga hal-hal yang lebih baik lagi. Karena kalau dimulai dengan diri kita ke depan, mulai dengan kebaikan, insya Allah semuanya terusnya akan baik terus. Walaupun hikmahnya minggu tadi kawin sudah. Yang Kan kisahnya kan mau ambil hikmahnya kan. oh ini biasanya ini papa yang ngomong kayak gitu nih, kita ambil hikmah, ambil apa, jangan tuh udah jadi istri orang kata Bapak. Hikmah. Nah, ya ini juga yang baru-baru ini kan Pak di Batu Licin, tahu? Ya, Mentewe. Ya. Yang itu Ya. terperangkap kan Ya, di 17 orang. 22. 22 ternyata ya. Tapi yang selamat 10. 12 12. yang selamat, 10 masih di dalam. Tapi barusan tadi ada kabar ada 2 udah ketemu meninggal. Oh, innalillah. Soalnya kan itu di dalam terowongan juga tertutup banjir kan. Ya. Itunya. Jadi semuanya segala sesuatu yang kira-kira nanti mudaratnya lebih banyak ya kita stop dulu lah. Kita tidak melarang orang berinvestasi, berusaha. Tapi harus diberi juga jaminan kepada masyarakat bahwa nanti dampaknya seperti apa kepada masyarakat. Ya. Karena merasakan masyarakat, mohon maaf nih, kalau ternyata banjir masalahnya diakibatkan oleh tambang, kasihan sebanjaran, Matapuraan, kabupaten-kabupaten lain. Yang menikmati kan cuma si Haji Anu, kan begitu aja kan. Oleh sebab itu ya kita juga memberi support kepada pemerintah daerah untuk lebih tegas. Nah, terus jangan tersandera juga pemerintah daerahnya dengan support pada saat dia pilkada kan. Siapa tahu kan dia maju jadi calon kan, dibiayai si A, si B, si C kan. Nah, timbal baliknya seperti itu. Jadi tetap kita perhatikan juga untuk yang Harus. bawah, Pak, ya. Harus. Soalnya kan Orang-orang yang tidak berdosa menikmati banjir sekarang. Yang membuat banjir siapa? Bisa alam, dalam. bisa juga manusia kan. Manusia apa penyebabnya? Ternyata ABCD dan seterusnya kan. Berbagai macam lah. Ya. Iya. Karena apa? Ya tadi kan kalau kita bicara masalah tambang, Banjarmasin nggak ada tambangnya. Iya, betul. Kabanjabaru baru nggak ada. Nggak ada. Jadi lebih kepada kesadaran Pak ya. Ya. Kesadaran buang sampah. Makanya kemarin waktu pembongkaran di Pasar Kuriban saya bilang sama Pak Wali Kota, Pak, Pian ini pemimpin harus tegas, harus berani. Kita backup di belakang selama sesuai aturan. Jangan kayak berani tegas tapi kayak koboi kan susah juga. Kalau bahasa Banjar tuh kalau berpender kita ke tengah kan, bawa ke tengah orang kan wani juga. Kayak trotoar, ternyata mereka bermasalah, dibongkar aja sama anak Rosadi, sama Sukrawardi, sama siapa tuh, bukan rak sama DPR.
kita bantu siap alatnya, mereka kan berani juga protes, oh, ternyata melanggar juga melanggar. kan. Nah itu. Kadang itu biasanya karena turunan Pak ya, Ya. karena mungkin ada dari orang tua, kakek udah di situ terus tetap aja kayak misalkan kayak bangunan-bangunan Ya, yang liar itu Pak ya. ya itu yang harus diantisipasi. Sekarang khususnya Kota Banjarmasin ya, Pak Wali Kota harus mengevaluasi semua bangunan yang dianggap melanggar dan menjarah areal publik. Area publik itu kan misalnya ada jembatan, ada sungai, ada lain-lain. Dan ada bangunan-bangunan yang berdiri di atas bantaran sungai, sikat aja enggak apa-apa. Kenapa harus takut? Padahal dulu kalau saya dengar cerita dari orang tua, katanya dulu Petron tuh enak Pak ya. Sungainya. Mamaku jualan pakai sampan situ. Situ aja Pak ya. Iya, mamaku kan jualan di Pol 7. Pakai ya zaman aku masih belum ada lah. Dari Pengambangan itu kan keluarnya kan ke Petran. Ke Petran terus sini, terus ke apa itu namanya ke Kilometer 7 jualan. Atau ke muka Ayani situ di Jalan Sungai Lulut situ. Masih nyaman lah. Nyaman. Ya kita tidak bisa memungkiri juga kan ada kealpaan yang dilakukan oleh manusia, ada yang berinvestasi, ya akhirnya seperti itu. Makanya pengawasan perlu. Kalau menurut Bapak hal apa yang harus kita, mungkin saya masyarakat yang harus dilakukan agar hal seperti ini tidak terulang ke depan-depannya? Ya kalau bukan hak kita ngapain kita melakukan sesuatu, itu aja. Kita kembalikan ke disiplin kita pribadi, ke keluarga. Kita buang sampah, jangan deh, jangan nak, jangan istri kita jangan, itu akan mengakibatkan banjir. Oh itu bukan tanah kita, jangan ditaruh sampah, selesai. Tingkat kesadaran kita kan mungkin sekarang ini kan tinggi, payah. Enggak yang waktu banjir ini. Saya bilang enggak, maksudnya tingkat kesadaran membuang sampah itu kan payah. Nah baru sadar setelah banjirnya kan. Banjir. Nah, oh ternyata salah saya selama ini. Saya senang kalau ada orang yang buka di Banjarmasin atau di mana aja, khususnya di Kalimantan Selatan, kalau hal-hal yang salah divideoin. Nanti kita viralkan, kita bully rame-rame. Nah itu buat apa ya? Enggak apa-apa, buat pelajaran aja. Iya sih. Kalau kita ketemu misalnya di jalan apa, ketemu orang di tengah jalan buang sampah berkarung-karung gitu kan, membuang ke sungai kan, kita video aja, kita viralkan, kita bule, kalau perlu kita seret dia ke pengadilan, selesai. Oh si ini, oh iya. ini buang sampah ini ya. Selama ini kan orang cuek-cuek, antar orang tuh cocok, jadi ada rasa sungkan menagur, seperti itu. Cuman ini susahnya ini kita mempertahankan kepedulian itu Pak ya. Mungkin sekarang lagi tinggi nih kepedulian karena baru terjadi. Ya kembalikan ke sekarang yang paling gampang kan dikembalikan kepada pemerintah daerah, dikawal oleh anggota DPR. Misalnya saya meluruskan cerita tentang Pasar Kuripan. Tiba-tiba ada orang yang mengomen di Instagram saya, orang Pal 7. Lah ngapain orang Pal 7 ngomen ke saya masalah di Kuripan? Harusnya dia berontak dong, anggota DPR yang dapil sono mana gitu. Nah, iya, jadi ada tanggung jawab. Jadi antara pemilih dan dipilih ada kebersamaan. Nah, bukannya saya menyepelekan Kabupaten Banjar, karena di sini memang dapil saya kan Banjarmasin. Benar. Masa enggak ada orang sama sekali situ? Anggota DPR-nya berapa? Dapil Kertakanyar berapa orang? Terus dapil provinsi berapa orang untuk Kabupaten Banjar? Kan bisa. Nanti kita terlalu menonjol kira-kira jadi apa? Makanya kemarin kan orang bikin video tuh. Saya tidak akan jadi gubernur lagi, lebih baik saya jadi orang kaya. Iya, kita bisa bagi-bagi duit. Dan waktu yang pasti banyak Pak ya. Iya. Nggak tersita di ngurus pemerintahan. Iya. Kan kasihan juga di mana-mana teriak, Pak, kami belum bantuan datang. Nah, kalau ada orang sugih kan nyaman tuh, datang dah. Yang penting kan orang sugihnya pemurah, bukan bukan engken berajut. Pemurah bukan pemarah Pak ya. Kalau engken berajut kan pelitnya amat gitu kan. Benar. Karena mati takajut. Ya. Nah, terus untuk bantuan Pak ya, sepengetahuan Bapak nih, kan banyak di medsos-medsos kan kita lihat, oh di sini nggak sampai atau apa gitu. Saya bukan merendahkan yang menyumbang. Yang menyumbang kadang-kadang mereka bersusah payah mendatangi segala sesuatu tempat itu, tapi kan kadang-kadang di depan ada pos. Misalnya nih jalan apa nih lingkar Dalam Selatan. Dalam Selatan.
yang terendam di daerah Okua. Kalau itu di depan udah ketemu posko kan di stop sama mereka kan. Makanya saya bilang kepada yang nyumbang kemarin kayak Semangka Dalam, harus bertujuan. Saya ke jalan ini, saya sudah ditunggu. Nah, jadi mereka juga nggak berani mengganggu. Kalau kita menyumbang sporadis sembarangan juga, Pak mau mana Pak? Sudah sini aja sama aja Pak. Ya. Kita nggak capek-capek, kasih ya ke pos. Akhirnya di dalam kan teriak terus. Ya benar. Stop di depan aja Stop Pak di ya. depan. Apalagi yang di depan nggak bagi-bagi ke dalam kan. Apalagi yang di dalam tidak sama pilihan pilkadanya kan, nah susah ya. Dilempar nanti ya. Dilempar, iya. Ya karena kan itu katanya apa, banyak yang rumahnya nggak terlalu tergenang malah dapat, yang udah rumahnya Iya, itu. iya. Jadi kalau sudah ketemu apa namanya musibah, misalnya terjadi banjir, kan banyak juga daerah orang-orang kaya yang elit-elit, mereka butuh bantuan. Itu bukan mereka tidak bisa membeli, mereka melakukan sesuatu untuk menuju ke situ nggak bisa kemana-mana, karena di depan rumahnya sudah banjir, di dalam rumahnya banjir. Dia sekarang contoh beberapa hari yang lalu tuh saya pesan sama anak saya minta beliin barang di Gosen, di Put, di GoPut. Nggak ada apa katanya yang bisa melayani kan bukan apa-apa, dia nggak bisa ke aksesnya nggak ada. Nah seperti itu. Jadi ada orang kaya yang di tempat yang mana terus agak ke dalam, walaupun rumahnya berkemampuan, tapi dia nggak bisa, dia minta tolong sama siapa, makanya dia bilang daerah kami belum ada. Itu maksudnya seperti itu. Saya kemarin agak jengkel juga nih, orang kaya kok minta-minta, saya bilang. Nah ternyata seperti itu kejadiannya. Jadi di tempat itu banjirnya sampai meluap. Jadi dia keluar rumah pun susah. Sementara dia menggunakan ojek, menggunakan yang fasilitas pengantaran, itu nggak pernah menyahut kan online-nya. Malah kalau online itu hujan aja susah, apalagi banjir. Nah, karena itu kan aplikasi Pak ya. aplikasi, jadi, ya, error, betul. Terus Pak, untuk ini kan lagi rame nih juga nih masalah orang banyak pegunungan Meratus. Ya. Tanggapan Bapak gimana Pak? Saya 2014-2019 alumni, sebelum 1 tahun sebelum mengakhiri masa tugas 2019, saya dengan 55 anggota DPR tanda tangan menolak itu. Kalau orang ribut-ribut sekarang itu sudah berapa tahun yang lalu, 2019 ya, berarti 2018. Kita semua satu DPR itu menolak. Tapi tetap ngotot ya. Ya ngotot kan bukan urusan kita. Masih ada banyak kewenangan lagi. Selama itu bertentangan dengan masyarakat dan masyarakat itu merasa haknya untuk diperjuangkan ya kita bantu. Seperti hari ini kan saya baru pulang rapat ini dengan balai jalan, Dishub, Lantas, kemudian asosiasi sopir yang minta tuntutan keadilan karena mereka membawa barang itu dari Banjarmasin ke arah Batola dan seterusnya itu nggak bisa karena terbentur kemampuan jembatan. Terus yang kedua ternyata disediakan perinya mahal. Menurut ukuran mereka kan mereka jadi kena biaya lagi kan kalau mereka lewat jembatan kan nggak ada biaya gitu. Akhirnya kita bersepakat tadi bahwa jembatan yang kayu tangi itu belum boleh dilewati oleh angkutan yang mungkin tonasinya berapa gitu. Solusinya ya tetap naik peri itu. Sementara kan dari jalan lingkar utaranya Gunung Budur Sekawi kan nggak bisa dilewati. Ya, Tadi saya telepon langsung tuh kontraktornya. Segera beresin saya bilang karena dia dapat proyek multi years tuh 174 miliar. Saya bilang beresin dah sementara ya bantu-bantu lah. Jadi juga mengevakuasi alatnya juga susah dia, mengevakuasi bahan bangunannya juga susah. Karena di sana masih tergenang kan. Nah tadi kata laporan Pak Pri dari Dirlantas Polda bahwa tinggal beberapa jalan yang tinggal ditutupi lubangnya, insya Allah mulus sudah. Gitu. Dan syaratnya utama kan banyunya harus kering dulu. Benar. Kalau basah nggak bisa. Basah, yang tembusnya ke Sungai Tabuk itu. Dari Handil Bakti ke Sungai Tabuk. Jadi seluruh anggota DPR tertangan Pak yang menolak ya? Yang lama. Yang lama, nggak tahu yang baru ya? Yang baru kan tinggal nambahinnya siapa yang baru. Kayak kita kan sudah tanda tangan, maksud tanda tangan 2 kali. Lucu aja. Tinggal pengawasannya aja bagaimana pengawasan. Karena beberapa tambang yang di sana, informasinya itu kan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Maka berkewajiban lah kawan-kawan dari pemerintah
ada dari DPR RI untuk bisa memfasilitasi dan mengawal itu. Kalau kita kan mengikuti aja, kalau ada hal bertentangan dengan masyarakat ya kita suarakan seperti itu. Ya kemarin kan juga sampai apa Pak Muldoko kan Ya. bicara kan, katanya presiden nggak ada apa, nggak ada ngumbar janji katanya kan buat apa buat tambang atau apa gitu kan ramai kan kemarin Pak, ada Walhi, ada siapa yang Iya, iya. protes ya Ya. kan. Katanya minggu depan ada rombongan Komisi 3 nih mau masalah yang tambang anak makan korban itu. Oh yang betul licin itu. Ya, Ini Mentewe. ini apa beruntun Pak ya, Ya, beruntun betul. semuanya. Ada longsor, ada banjir. Tapi nggak kita aja Pak ya, Indonesia. Indonesia. Ada gunung Ya, juga, gunung. Kita nih wajib bersyukur dapat banyu banyak. Cuma kelebihan banyaknya. Kelebihan, kalau kata orangnya tuh camuh loh Pak. Ya, betul. Terus Pak, kalau kita masalah Gunung Maratus tadi, kalau menurut Bapak nih, menurut pandangan Bapak aja, bagaimana kita mensiasatinya Pak kalau andaikan tetap ngotot, Maratus itu dilaksanakan juga, gimana Pak? Saya menyaksikan keberanian kontraktor atau pemilik tambang. Karena masyarakat Hulu Sungai Tengah merasakan banjir. Satu Hulu Sungai Tengah merasakan banjir. Mereka nggak mungkin diam. Nah itu. Yang paling terdampak kan di situ. Sementara wilayah Gunung Meratus kan lebih banyak juga di Hulu Sungai Tengah kan. Lihat aja Pak ya, Pak. Iya. Berani atau enggak? Nggak berani Pak. Iya. Ini kalau apa? Sekarang ini kan kalau dilihat Pak ya di sungai-sungai di apa? Di Banjar ini kan waktu kemarin banjir. Ya. Itu rendah kan Pak kemarin tuh. Karena berarti aksesnya tertutup, makanya ini dari apa? Yang penyedotan ini Pak? Sebetulnya penyedotan, pembongkaran sementara itu kan tidak begitu efektif banyak terhadap kelanjutan ke depan. Harus ada daripada sumber daya air di pekerjaan umum yang rutinitas mobilitasnya lebih tinggi sehingga di tempat-tempat yang kalau dianggap terlambat mulai sekarang didata. Kalau perlu lurahnya di warning, siapa yang terkena bagian rumahnya dianggap melanggar sepadan jalan, sepadan sungai, dipanggil. Kamu bongkar kamu bongkar, aku bongkar, atau kamu masukkan ke polisi, selesai sudah. Atau ikamnya aku bongkar ya. Iya. Karena kalau nggak begitu ya takutnya kan ada kong kali kong internal di bawah. Wah ternyata punya sepupunya kepala dinas, susah kan? Harus ada keberanian semuanya untuk menata ulang. Karena Kalimantan Selatan ini khususnya Banjarmasin terkenal dengan nama sebutan 1000 sungai. Sekarang sungainya di mana aja lagi? Kalau sudah ditutupi dengan bangunan-bangunan yang kalau kayu kan lebih gampang ya. Kalau sudah di timbunan, ada timbunannya kemana Pak ya? Iya. Nah, itu jadi harus ada warning yang jelas. Kalau perlu aku jadi wali kota kayak Pak Ibnu, kan inventarisir di kampung kamu. Sini, suruh bongkar. Kalau nggak ada wani pindah aja sudah jadi anunya dari lurahnya ngapain? Kan dulu pernah waktu zaman aku ketua BNP ditemukanlah apa itu namanya pabrik ekstasi di Sungai Andai. Saya bilang sama Pak Wali Kota waktu itu zaman sama Pak Yudi, pecat aja sudah tuh kepala desa ini lurahnya ngapain? Masa dia nggak tahu ada? Tahu ya benar. Nah atau polseknya suruh pindah aja, ngapain dia berada di situ? Kalau iya lihat sendiri. Kalau dia dipecat dipindah atau itu bagian dari shock terapi bagi yang lain supaya jangan sampai semuanya melakukan hal tersebut atau pembiaran. Nah kalau sudah terjadi seperti itu kan lebih gampang. Bagi yang bertugas itu juga lebih hati-hati atau minimal teguran kepada pejabatnya untuk sering-sering ketemu masyarakatnya. Cuman kadang nemuinnya yang susah. Itu resiko jabatan sudah. Jabatan ya, iya. Benar. Rame lah. Rame. Ya ini
sebenarnya ini kita udah dari 2 minggu Pak ya. Ya, 2 minggu rencananya ya, cuman terbentur banjir. terbentur banjir. Oke. Mm-mm. Aku pikir masalah masih di Etangi malah. Enggak, udah pindah Pak. Mulai November kemarin udah Ya. pindah ke sini. Ya. Tapi kalau podcast emang di sini. Ya. Hanya. Dan ini Pak, kami ada Apa itu? souvenir Oh, buat Bapak. ini nyogok nih. Nah, Nih Pak, baju Adios Channel. adios, Channel. adios, adios. 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 Nah, ini adios channel buat kepentingan masyarakat. Saya minta kepada Yos bisa ngundang tidak hanya anggota DPR, masyarakat bawah juga diundang. Karena masyarakat diundang tuh lebih polos, dia akan cerita semuanya. Jadi kita tahu permasalahannya apa. Tahu Pak, masalahnya. ya. Masalahnya di kampung A pilih sembarang aja kan, bawa sini. Dia suruh ceplos-ceplos aja kan. Nah, Curhat aja Pak ya. curhat, lebih enak gitu. Pokoknya apa-apa jadi bisa buat Iya. kayak apa anggota DPR, Iya. buat pemerintah kota lihat. Saya selalu bilang kepada, tadi waktu berdebat kan saya bilang, ini rapat harus ada solusi, nggak ada solusi nggak mau ngapain. Terus harus ditinjau ke lapangan. Terus saya bilang, Pak ini nomor telepon saya, kalau Bapak ada masalah ya hubungin aja. Selama saya ada kesanggupan, saya bantu, saya bela gitu. Buat Adios channel semuanya, catat aja 0811 511 865. Nah, tinggal nomor-nomor ini dihubungi selama kepentingannya untuk masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi. Ya. Nah, dan tidak boleh ngirim rekening. Jangan Pak ya kepentingan pribadi, Pak minta sumbangannya saya mau kawin lagi ya. Bahaya itu. Pokoknya untuk kepentingan pribadi saya tidak melayani. Untuk kepentingan masyarakat saya melayani. Apalagi mobil khusus daerah Kota Banjarmasin kan dapil saya. Oke, ini yang terakhir Pak. Ini kan Bapak udah pernah jadi wakil gubernur, Ya kan, ya. tahun 2005-2010. Oke. Ada nggak Pak target yang pengen dicapai lagi untuk di pemerintahan? Kan anggota DPR kan udah tiap. Dulu saya kan bercita-cita jadi gubernur. Tapi 2010 saya bertarung kalah. 2005-2010 jadi wakil gubernur. Kan pengen juga kan peningkatan. Terus dicoba lagi 2015-2020 sama kan, gagal. Gagalnya itu tidak ikut berkompetisi. Tapi waktu 2010-2015 gagal. 2015 tidak sampai ikut berkompetisi. Nah 2020 saya juga maju tapi kan gagal, tidak ikut berkompetisi. Nah setelah kejadian banjir, saya pikir saya jadi orang kaya aja dah. Nggak kepikiran lagi jadi gubernur. Kalau masyarakat meminta itu urusan masyarakat, tapi dari hati saya nggak pengen jadi lagi. wali kota? Wali kota apa lagi? Udah 2000 Pak Haji Leman ngajak saya 2010 jadi wali kota, saya nggak mau. 2015 ada orang kaya suruh biayain semuanya, saya nggak mau. 2020 apalagi ogah. Bukan nggak mau, kita memberi pelajaran bahwa dalam masyarakat apabila kita sudah menempati level yang dianggap mapan, jangan lagi turun ke bawah. Benar. Itu mengambil jatah orang namanya. Terus yang kedua, kayak kita itu pengemis pekerjaan. Nanti dikira gila jabatan Pak ya? Gila jabatan. Kalau mau berkompetisi yang lebih tinggi. Kalau cuma jadi wali kota mah udah lewat. Bukan sombong, tapi kita sudah wakil gubernur, masa jadi wali kota? Jangan tanggung Pak ya. Itu pertanyaan apa ngenyek itu? Jadi berapa kali tuh wali kota sudah. Ini pasti menang. Saya bilang walaupun besok dilantik pun saya tidak mau jadi wali kota. Kalau jadi wakil gubernur kan sepadan. Pernah jadi wakil gubernur, jadi gubernur. Atau jadi gubernur sekalian. Tapi sejak kejadian banjir, saya bilang saya berubah aja kiblat saya jadi orang kaya aja. Jadi orang kaya aja Pak ya. Ya kalau bila siapa tahu pulang dari sini kan kesandung batu di depan kantor ini, ternyata kesandung berlian kan. Kita nggak tahu. Rasa sedih hati saya meringis melihat warga Kuriakan
Pak, kami belum dapat bantuan, Pak, kami belum dapat bantuan. Benar. Memang karena kondisinya, artinya memang kemampuannya tidak sampai, mereka berhari-hari tidak bekerja, atau memang karena orang yang butuh bantuan yang transportasinya tidak bisa ditembus. Kalau kita orang kaya kan tinggal kasih tas. Benar. Itu harapan saya. Kalau apa? Orang kadang punya niat, Ya, uangnya nggak ada apa ya. iya, Ada apa? Kemampuan, mungkin ada terkendala apa gitu ya. pasti. Paling enak jadi orang kaya dah. Jadi orang kaya. Udah. Mau ngapain aja Ngapain. pokoknya beres. Semuanya untuk kebaikan, tapinya Benar-benar. jangan berhura-hura ya kan. Jangan STMJ Pak ya. STMJ apa tuh? Sekolah terus maksiat jalan. Nah, apalagi itu. Sholat terus Nah. maksiat jalan. Kita udah berumur, udah 50. Nah. Jalan yang lurus-lurus aja ya. Lurus aja. Saya senang kalau ada yang saya melakukan sesuatu mungkin dianggap salah, ditegur, saya terima kasih. Bagi banyak Pak ya biasanya di IG Pak ya. Enggak. Apa maksudnya komen-komen kan Pak, ayo Pak semangat katanya. Oh, iya. Pokoknya buat para masyarakat yang lain, tadi ada nomor Pak Rosehan Telepon, juga. Kalau ya. misalkan ada yang berkaitan dengan Kepentingan masyarakat. Ya. silakan hubungi beliau. Nah. Bisa juga langsung di IG karena beliau aktif Ya, IG. di Instagram Ya. beliau. Ya. Oke Pak Rosehan, Terima kasih. terima kasih banyak Terima kasih Pak. bajunya. Iya Pak, Luar biasa. sudah meluangkan waktunya Nah. buat kesini. Nanti gantiannya baju Julak Rossi lah. Ya, mantap Pak. Oke, apa yang kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, tapi Ya. yang pasti tetap menjadi Saya jauh kurang baik. Hah? Kurang baik. Kurang baik. Saya ingin memperbaiki terus. Memperbaiki terus. Ya. Tapi yang pasti ini menjadi untuk sumber inspirasi buat kaula muda. Oke, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya Komenko Podcast. Salam. Salam Julak Rossi, gaspol. Gaspol. Mudahan Rossi Menang. menang gelar 10. Waalaikumsalam.